Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Saya hanya membaca ayat 1 hingga ayat 5 saja. Mari perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tema kita malam ini adalah standar hidup di akhir zaman. Standar hidup di akhir zaman. Nah, saudara, kita sudah banyak mendengar tentang pengajaran tentang akhir zaman. Dalam beberapa bulan ini kita semua merenungkan tema yang sama dari berbagai hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan kirim untuk kita untuk belajar tentang akhir zaman. Nah, saya percaya bahwa kita sudah banyak sekali memahami tentang akhir zaman. Nah, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan satu keadaan yang cukup berat, yaitu pandemi COVID. Apalagi saudara-saudara, kita tahu bahwa ada muncul varian terbaru dari pandemi COVID yang namanya Delta. Varian Delta ini begitu kuat dan penyebarannya juga begitu cepat, sehingga pada akhirnya pemerintah harus mengambil suatu tindakan melakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Bahkan kita di Makassar pun mengalami PPKM itu. Nah, saudaraku yang kekasih, situasi ini telah menunjukkan jelas buat kita bahwa keadaan Indonesia tidak baik. Keadaan kota Makassar pun dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin ada orang yang berkata, wah besok, lusa, bulan depan, tahun depan akan menjadi baik. Saya percaya dan saya yakini, amin. Sebab Tuhan merancangkan hal-hal yang baik buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik buat kita. Tetapi real yang terjadi hari-hari ini adalah kita sedang melihat ada begitu banyak orang yang mati, ada begitu banyak orang yang meninggal oleh karena pandemi COVID. Dan kita tahu bahwa kematian sedang berada pada puncak-puncaknya, ya, jumlah yang begitu banyak terjadi di Indonesia. Nah, saudara, itu berhubungan dengan kondisi kita hari-hari ini. Bagaimana dengan kekristenan kita hari-hari ini? Nah, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, di situ dikatakan begini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad. Di sini dikatakan Roh dengan tegas. Kata Roh itu huruf besar, itu berarti Roh Kudus yang mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Nah, kapan waktu kemudian itu? Waktu kemudian itu adalah hari-hari ini. Menunjukkan kepada akhir zaman.
menunjukkan kepada zaman akhir, di mana pada akhir zaman akan ada orang yang murtad, akan ada orang yang meninggalkan Kristus, akan ada orang yang akhirnya tidak lagi percaya kepada Yesus. Kasih mereka menjadi dingin, iman mereka menjadi padam, kesetiaan mereka menjadi layu, sehingga mereka pada akhirnya berkata bahwa kekristenan tidak menjawab pergumulan mereka. Kekristenan tidak mampu untuk mengcover apapun masalah yang mereka hadapi. Sehingga pada akhirnya, saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan muda, di situ dikatakan bahwa mereka mengikuti roh-roh penyesat. Akan muncul roh-roh penyesat yang akan masuk kepada orang-orang pandai, orang-orang pintar, pengajar-pengajar firman Tuhan yang tidak tunduk kepada firman Tuhan. Mereka yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka punya ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Mereka punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Tetapi karena mereka tidak mengalir dengan Roh Kudus, mereka tidak taat dengan Roh Kudus, pada akhirnya mereka dipakai oleh roh-roh penyesat untuk apa? Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dan menyesatkan banyak orang untuk tidak lagi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saudara, itulah yang disebut dengan nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu. Ya. Dan mereka membawa yang namanya ajaran-ajaran setan. Saudara, hari-hari ini sudah masuk ke Indonesia. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang telah masuk ke Indonesia dan menyesatkan banyak orang Kristen hari-hari ini. Dan saudaraku yang kekasih, di ayat yang kedua berkata, oleh karena tipu daya pendusta-pendusta, hati nurani mereka memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur, di mana orang-orang percaya yang telah mengenal kebenaran. Nah, saudara, bukan saja orang murtad, bukan saja orang sesat, tetapi ada orang-orang di akhir zaman ini yang sudah kembali kepada ajaran leluhur, ajaran nenek moyang, sudah mencampur adukan ajaran-ajaran tradisi dengan ajaran firman Tuhan, sehingga mereka tidak murni lagi. Saudara, inilah cara iblis untuk membawa banyak orang pada akhir zaman jauh dari Tuhan, jauh dari kasih karunia Tuhan, dan pada akhirnya mereka murtad. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, rekan-rekan muda yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, kita harus menerapkan standar kehidupan yang lebih daripada standar dunia ini. Kita harus lebih, saudara. Karena kalau kita tidak lebih dalam standar hidup kita, maka kita akan terseret, kita akan terbawa, kita akan terhanyut, kita akan tenggelam, kita akan benar-benar jatuh, dan kita tidak akan bangkit lagi. Mengapa? Karena kekuatan iblis dan juga nabi-nabi palsunya begitu kuat untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dan saya berdoa malam hari ini agar setiap kita tidak terseret dengan arus pengajaran-pengajaran palsu, guru-guru palsu, dan juga semua tantangan-tantangan dunia ini yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Bagaimana kita memiliki standar hidup, sekali lagi, standar hidup orang percaya di akhir zaman. Mari kita lihat nasihat Paulus di ayat yang ke-7 bagian B sampai ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita. Ini standar yang pertama di ayat 7 bagian B sampai ayat yang ke-8. Standar yang pertama yaitu, latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup
yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, teman-teman muda yang saya cintai, saya kasih di dalam Yesus Kristus. Standar hidup yang pertama yang harus kita punya, yaitu kita harus punya yang namanya koneksi ilahi. Divine connection. Hubungan ilahi. Paulus dengan tegas bilang kepada kita bahwa latihan badani terbatas gunanya. Apa itu latihan badani? Latihan badani itu berbicara soal hobi kita. Berbicara tentang olahraga, berbicara tentang rutinitas dan kegiatan kita. Berbicara tentang apa lagi saudara? Semua hal yang kita lakukan secara jasmani. Ya, ibu-ibu masak, ya, bapak-bapak kerja, yang kuliah secara online, dan juga kita yang hobi, apakah kita hobi olahraga, kita hobi traveling, atau kita hobi apapun. Saudara, Alkitab mencatat bahwa kegiatan jasmani itu terbatas gunanya. Mengapa terbatas? Karena untuk hidup saat ini saja. Seperti kita masak berguna. Tetapi untuk kita makan dan kita hidup hari ini. Kita olahraga juga berguna untuk tubuh jasmani kita. Ya, buat teman-teman muda yang ke gym, ya, mungkin punya hobi gym, saudara, itu melatih otot kita. Ya, tetapi Paulus katakan itu terbatas. Berguna untuk kita hari ini. Tetapi belum tentu itu bermanfaat bagi kita di masa kekekalan. Nah, Alkitab mencatat bahwa begini saudara, latihan badani itu terbatas, tetapi latihan beribadah itu besar gunanya. Dia katakan di sini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, mengapa saudara kita harus memfokuskan hidup kita untuk ibadah di atas segala-galanya? Mengapa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita punya koneksi dengan Tuhan. Kalau kita memprioritaskan ibadah, maka kita punya hubungan dengan Tuhan itu tak terbatas. Tidak ada yang dapat